Halo pemirsa, selamat datang di NoHub News. Kali ini kita akan menyelami misteri terbesar salah satu tempat paling ekstrim di bumi, Gurun Sahara. Sekarang Sahara dikenal sebagai lautan pasir yang tandus dan tak kenal ampun. Tapi, tahukah kamu bahwa jutaan tahun lalu, tempat ini adalah surga hijau yang dipenuhi sungai, hutan, dan bahkan dinosaurus ganas? Apa yang membuat lanskap subur ini berubah menjadi gurun terbesar di dunia? Dan bisakah Sahara kembali hijau seperti dulu? Jangan lupa, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita mulai petualangan epik ini. Gurun Sahara saat ini adalah lanskap yang keras, membentang seluas 9,2 juta kilometer persegi, menjadikannya gurun terbesar di dunia. Suhu di sini bisa mencapai 50 punidi, dan curah hujan seringkali kurang dari 100 mm per tahun. Namun, jika kita memutar waktu kembali ke 100 juta tahun lalu, pada periode Kapur, Sahara adalah dunia yang sangat berbeda. Bayangkan hutan tropis yang lebat, sungai besar yang mengalir membentuk delta, dan rawa-rawa yang penuh kehidupan. Fosil-fosil yang ditemukan di wilayah seperti Maroko, Aljazair, dan Mesir mengungkapkan bahwa Sahara pernah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa. Dinosaurus seperti Spinosaurus, predator air dengan layar tulang ikonik di punggungnya, berkeliaran di sungai-sungai purba. Ada juga Carcharodontosaurus, raksasa pemakan daging yang ukurannya menyaingi Tyrannosaurus Rex. Selain dinosaurus, buaya purba sepanjang 10 meter, ikan raksasa, dan tumbuhan tropis seperti pakis dan palem tumbuh subur di sini. Bagaimana tempat yang kini begitu gersang bisa mendukung ekosistem sekompleks ini? Jawabannya terletak pada posisi geografis dan iklim bumi saat itu. Pada periode Kapur, Afrika Utara berada lebih dekat ke garis khatulistiwa, dengan iklim hangat dan lembab. Sistem sungai besar, mirip dengan Amazon modern, mengalir melalui lanskap, menciptakan lingkungan ideal untuk kehidupan. Fosil tumbuhan menunjukkan bahwa hutan tropis dan sabana mendominasi, memberikan makanan berlimpah bagi herbivora dan predator. Fakta menarik, Spinosaurus adalah dinosaurus pertama yang diketahui bisa berenang dengan adaptasi seperti kaki berselaput dan moncong mirip buaya. Fosil ikan purba di Sahara menunjukkan adanya danau besar yang kini telah lenyap. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa hutan Sahara bahkan bertahan hingga jutaan tahun setelah kepunahan dinosaurus. Perubahan Sahara dari surga hijau menjadi gurun tandus adalah salah satu transformasi paling dramatis dalam sejarah bumi. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan berlangsung selama jutaan tahun, didorong oleh kombinasi perubahan iklim, pergerakan lempeng tektonik, dan dinamika orbit bumi. Pergerakan lempeng tektonik. Jutaan tahun lalu, benua Afrika mulai bergeser akibat pergerakan lempeng tektonik. Posisi Afrika Utara yang awalnya dekat dengan khatulistiwa berpindah, mengubah pola sirkulasi laut dan atmosfer. Perubahan ini mengganggu aliran udara lembab yang membawa hujan ke Sahara, menyebabkan wilayah ini menjadi lebih kering. Perubahan orbit bumi. Orbit bumi tidak selalu konstan. Siklus Milankovitch, perubahan periodik dalam kemiringan, dan bentuk orbit bumi mempengaruhi pola musim dan curah hujan. Sekitar 7-11 juta tahun lalu, perubahan ini melemahkan monsun Afrika yang sebelumnya membawa hujan lebat ke Sahara. Musim kering menjadi lebih panjang, dan vegetasi mulai menghilang. Hutan dan sabana Sahara bergantung pada hujan untuk bertahan hidup. Ketika curah hujan menurun, vegetasi mulai mati, mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air. Ini memicu desertifikasi, proses di mana tanah subur berubah menjadi gurun. Pasir mulai mengambil alih, dan ekosistem yang dulu subur runtuh. Namun, transformasi ini tidak seragam. Bukti geologi menunjukkan bahwa Sahara mengalami periode basah dan kering secara siklikal. Bahkan hingga 6.000 tahun lalu, beberapa bagian Sahara masih memiliki danau, sungai dan padang rumput yang dikenal sebagai African Humid Period. Fakta menarik, fosil kerang dan ikan ditemukan di tengah gurun. Bukti adanya danau purba. Pola angin dan pasir di Sahara modern masih dipengaruhi oleh sungai purba yang telah mengering. Desertifikasi Sahara adalah pelajaran awal tentang bagaimana perubahan iklim bisa mengubah lanskap secara permanen.
Sahara tidak hanya menjadi rumah bagi dinosaurus dan hewan purba. Selama African Humid Period, sekitar 10.000 hingga 8.000 tahun lalu, Sahara adalah lanskap yang ramah bagi manusia purba. Lukisan batu di wilayah seperti Tasilin Ajer di Aljazair dan Gilf Kebir di Mesir menggambarkan kehidupan yang kaya. Manusia berburu rusa dan kerbau, memancing di sungai, dan bahkan berenang di danau yang kini telah lenyap. Komunitas manusia ini mengembangkan budaya awal yang canggih. Mereka menggembala ternak seperti sapi dan kambing, bercocok tanam, dan membuat alat-alat dari batu dan tulang. Beberapa arkeolog percaya bahwa Sahara Hijau adalah tempat kelahiran beberapa inovasi manusia, seperti domestikasi hewan dan seni lukis batu. Namun, ketika iklim mulai mengering sekitar 6.000 tahun lalu, kehidupan menjadi semakin sulit. Danau mengering, padang rumput berubah menjadi pasir, dan manusia terpaksa bermigrasi. Banyak yang pindah ke lembah Nil, yang menjadi pusat peradaban Mesir kuno. Yang lain menyebar ke Afrika Barat atau Selatan, membawa budaya dan teknologi mereka. Fakta menarik. Lukisan batu di Sahara menunjukkan manusia mengenakan pakaian dan perhiasan, tanda budaya yang kompleks. Beberapa komunitas Sahara purba mungkin menggunakan perahu untuk menavigasi sungai besar. Perubahan iklim di Sahara memaksa manusia untuk berinovasi, yang membantu perkembangan peradaban kuno. Sahara saat ini adalah gurun terpanas dan terbesar di dunia, tetapi itu tidak berarti kehidupan telah sepenuhnya hilang. Suku-suku nomaden seperti Tuareg dan Berber telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini selama ribuan tahun. Mereka mengandalkan oase sumber air alami yang muncul dari akuifer purba untuk bertahan hidup. Di bawah pasir Sahara, terdapat cadangan air besar yang dikenal sebagai akuifer Nubian. Air ini adalah sisa dari masa ketika Sahara masih hijau, terkumpul selama ribuan tahun. Proyek seperti Great Man-Made River di Libya memanfaatkan akuifer ini untuk menyediakan air bagi pertanian dan kota-kota. Namun, cadangan ini terbatas, dan eksploitasi berlebihan bisa menghabiskannya dalam beberapa dekade. Selain itu, Sahara adalah rumah bagi flora dan fauna yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrem. Semak berduri, kaktus, dan pohon akasia bertahan dengan sedikit air, sementara hewan seperti rubah fennec, ular pasir, dan kalajengking memiliki mekanisme unik untuk menghemat air dan bertahan dari panas. Fakta menarik, rubah fennec memiliki telinga besar untuk membuang panas tubuh, adaptasi sempurna untuk gurun. Beberapa oase Sahara mendukung pertanian skala kecil seperti kurma dan zaitun. Badai pasir di Sahara bisa mencapai ketinggian 5 km dan menyebar hingga ke Eropa. Meski Sahara tampak seperti gurun abadi, para ilmuwan percaya bahwa ia masih memiliki potensi untuk berubah. Bukti geologi menunjukkan bahwa Sahara pernah hijau berkali di masa lalu, dan beberapa peneliti berpendapat bahwa perubahan iklim global bisa membawa lebih banyak hujan ke Afrika Utara di masa depan. Namun, ini adalah pedang bermata dua. Kenaikan suhu juga bisa memperburuk desertifikasi di wilayah lain. Ada juga usaha manusia untuk menghijaukan Sahara. Project Great Green Wall adalah inisiatif ambisius untuk menanam miliaran pohon di sepanjang perbatasan selatan Sahara, dari Senegal hingga Djibouti. Tujuannya adalah menghentikan perluasan gurun, memulihkan tanah subur, dan menciptakan lapangan kerja bagi komunitas lokal. Meski proyek ini telah menanam jutaan pohon, tantangan seperti pendanaan, perubahan iklim, dan konflik regional membuat kemajuan menjadi lambat. Teknologi lain, seperti irigasi bertenaga surya dan desalinasi air laut, juga sedang diuji untuk membuat pertanian di Sahara lebih layak. Beberapa ilmuwan bahkan mengusulkan ide-ide futuristik, seperti memodifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan. Namun, semua solusi ini memerlukan investasi besar dan kerjasama global. Fakta menarik, Great Green Wall bertujuan menanam 100 juta hektar pohon pada tahun 2030. Beberapa eksperimen telah berhasil menanam tanaman di Sahara menggunakan teknologi hemat air. Menghijaukan Sahara bisa menyerap karbon dan membantu memerangi perubahan iklim. Kisah Sahara adalah cerminan dari dinamika bumi yang luar biasa. Dari hutan dinosaurus hingga gurun modern, Sahara mengajarkan kita bahwa planet kita terus berubah, seringkali dengan cara yang tidak bisa kita prediksi. Perubahan iklim, baik alami maupun buatan manusia,
memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap, memaksa spesies untuk beradaptasi atau punah, dan membentuk sejarah umat manusia. Di saat kita menghadapi krisis iklim global, Sahara adalah pengingat untuk bertindak cepat. Desertifikasi sedang terjadi di banyak bagian dunia, dari Asia Tengah hingga Amerika Selatan. Jika kita tidak melindungi hutan, mengelola air dengan bijak, dan mengurangi emisi karbon, lebih banyak wilayah bisa mengikuti jejak Sahara. Namun, Sahara juga menawarkan harapan. Adaptasi manusia purba, ketahanan flora dan fauna gurun, dan proyek seperti Great Green Wall menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk bertahan, dan bahkan membalikkan Ascotnya juga menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa belajar dari Sahara untuk masa depan. Dengan mengambil inspirasi dari masa lalu dan berinovasi untuk masa depan, kita bisa memastikan bahwa kisah Sahara bukanlah akhir, tetapi bab baru dalam sejarah bumi. Pelajaran utama. Perubahan iklim bisa mengubah dunia secara drastis, tetapi kita bisa mengatasinya dengan inovasi. Pelestarian ekosistem adalah kunci untuk mencegah desertifikasi. Kolaborasi global diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan. Itu tadi No Hub News dengan kisah epik gurun Sahara, dari surga dinosaurus hingga neraka pasir, dan harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh rahasia bumi kita. Sampai jumpa di update berikutnya. Pemirsa, tetap penasaran, tetap eksplorasi.